Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mesara Rizky Dezuar, NIM 200211654 dengan dosen Pak Al-Nur Rafiq, SE MAK AKCA. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan Pak Al-Nur Rafiq melalui Classroom, yaitu setelah saya menonton video, apa yang dapat saya pelajari dari video yang telah diberikan. Yang kedua, bagaimana cara kita mempercayai suatu informasi dari internet, berikan penjelasan dan bukti. Yang ketiga, ada beberapa search engine yang diketahui. Keempat, buka Google Scholar and ResearchGate, seberapa terpercayakah informasi yang diberikan search engine tersebut. Yang kelima, apa itu plagiarism? Konsekuensi apa yang pantas diberikan kepada pelaku? Saya menjawab pertanyaan pertama, yaitu apa hal yang dapat disembuhkan dari video yang telah saya tonton. Dari video tersebut yang dapat saya ambil adalah bagaimana cara kita untuk memilah-milah berita atau informasi. Apakah berita itu berdasarkan fakta atau hanya hoaks belaka? Dan seberapa besarkah kepercayaan terhadap berita atau informasi pada website atau situs tertentu. Dan kita dituntut untuk lebih berpikir kritis terhadap berita yang kita temukan, apakah itu benar, salah, atau palsu. Caranya adalah dengan melihat referensi atau sumber dari berita atau informasi yang dibuat, lalu reputasi dari situs atau website tersebut. Salah satu yang terpenting dari pencarian informasi atau search engine adalah plagiarism. Plagiarism adalah pengambilan karya atau pekerjaan orang lain dan mengatakan bahwa itu karyanya. Maka dari itu sangat penting untuk menambahkan sumber atau referensi yang kita dapat dalam penyampaian informasi. Contoh situs website yang populer yang berdasarkan fakta adalah Kominfo, Wikipedia, dan situs-situs pemerintah. Pertanyaan kedua, bagaimana cara kita mempercayai suatu informasi dari internet? Yang pertama, kita dapat melihat dari website atau situs itu apakah ilegal ataupun dari oknum tertentu yang bersifatnya tidak resmi. Yang kedua, berita atau informasi yang diberikan harus memuat 5W1H, yaitu what, who, when, where, why, dan how. Lalu judul itu tidak boleh bersifat proaktif. Yang ketiga, berita atau informasi harus disajikan secara detail dan berdasarkan fakta dan bukti-bukti melalui penelitian, kalau dilihat dari sumber atau referensi yang jelas. Pertanyaan ketiga, sebutkan search engine yang Anda ketahui. Yang pertama, tentu kita mengetahui Google. Kedua, Wikipedia. Ketiga, Yahoo. Keempat, Kominfo. Kelima, Wolfram Alpha. Ketujuh, X. Kedelapan, Bing. Dan kesembilan, Quora. Soal keempat, seberapa terpercayakah informasi yang diberikan Google Scholar and ResearchGate? Setelah saya membuka Google Scholar and ResearchGate, artikel yang ada di sana dapat dipercaya karena informasi yang diberikan itu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dan yang melakukan peneliti pun orang yang berada dalam bidangnya, dan di sanalah mereka mempublikasi artikel atau jurnal yang telah mereka teliti. Akan tetapi, tidak semua artikel itu bisa dipercaya 100%. Dapat dilihat dari impact factor dari jurnal tersebut atau seberapa banyakkah pendapat atau penelitiannya itu digunakan. Lalu hal itu dapat dilihat dari skornya untuk mengetahui reputasi ilmiah yang dilakukan oleh peneliti. Soal kelima yaitu apa itu plagiarism dan konsekuensi apa yang pantas diberikan kepada pelaku plagiarism. Jadi plagiarism ini atau disebut dengan plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan karangan pendapat dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Di dunia pendidikan, pelaku plagiarism dapat mendapat hukuman berat seperti dikeluarkan dari sekolah atau universitas. Pelaku plagiat disebut sebagai plagiator.
dan menurut hukum yang berlaku tentang pelanggaran hak cipta dalam pasal 2 ayat 72 ayat 1 UU HC dengan dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan atau denda paling sedikit 1 juta rupiah atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Selain itu, pelaku plagiarisme dihukum dengan sanksi sosial, semacam dikucilkan dari suatu komunitas, disebarkan aib-aibnya, dirundung ataupun dibully. Dan di beberapa tempat pelaku plagiarisme seperti dosen atau mahasiswa dan lain sebagiannya dikenakan sanksi dan hukuman dengan mengeluarkan pelaku dari universitas tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata yang salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.